dalam hal ini itu, dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan, hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet, misalnya ngeten ya. Ketika kula mau diskusi ini udah perdebatan ini kali jago benar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat gue sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud ke badok ke tangan. Jasad tem sebenarnya bentek. Orang-orang sing cerita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sebenarnya dadi bang. Lah nak ngono sujud ning hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobenan. Mikir kali sih. Orang bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi debat pusing. Jadi itulah kalau belajar tahu mengingat. Yang jelas yang bilang gak datang orang menangis. Wah ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya kalau Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati itu baliknya pengen. Itu cara menghakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa itu. Akhirnya apa mangannya kudu kerja piring Jepang tersiksa roti. Adol roti mau tersiksa. Misalnya kiai pemangan ada kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Terus kenapa? Tersiksa. Mergo ora butuh mangan, ora butuh ngombe, gara-gara melok fisik. Paham ya? Loh itu nanti ilmu kenapa rakyat bener. Kulo dosen. Zaman betul loh guru waras maksudnya enggak. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kulo nu mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lalu ketika ada sekarang hikam, wong rata muka sabar, rasa jadi ulama. Terus entah sekian detik ulama itu harus pernah muka sabar. Biar merasakan ilmu nopo aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh, dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok ruhin, akhirnya dia mangannya kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, dan roh gak butuh rapi. Paham kan? Ya butuh cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad yang butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan, macam-macam, akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah.
Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh ku melok. Paham itu? Kita di roh ku napa melok roh? Lah roh ya tersiksa aku ora butuh mangan, ora butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis dari Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil nguniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo ke Adanu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen lho, barang iki tak terangno detail. Jadi batok mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine terlalu cara teorine sinten Siti. Rugi kowe. Bukan dari ya kendur ya. Lah kali coba mantan preman jak dipat terus ora ngono kok terus tak pateni kowe. Lah dipat iki arah itu. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Ali Joko yo ora salah dhisik dina Umar nggih ngoten soal Umar sahabat top. Lha jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Ya iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi jaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan Nabi mamang karo kowe iki. Sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang meneh takok Umar. Takok Umar aku mau ning Muhammad, ning Ali dikai keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan duit. Ndani iki. Entah dia melebut buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Ada mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali sederhana. Gak percaya wis kandhani. Ora percaya Ali tak ada. Ora apa patene. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora situ Yahudi Muslim. Ali situ Gusdur. Lah Gusdur beda piye tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru Gusdur. Mergo ning dinggo nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter, kayak santri ini pacaran, maksud itu jangan ada cerita itu. Wah ruwet, terus malah dalil dinalina tubuh syahwat ninan. Iya bodoh tanpa pelaturan tadi. Paham ya, ruwet apa? Malah ada jogeman, jadi kiai pinter teman-teman itu jogeman. Jadi biasa, wae ono syariat hidup. Sing kemana ono santri pacaran tersinggung, ono santri nakal tersinggung, sing ono rasane lah dunia ono apa? Jadi nak guru kula nu urusan ilmu semi hakikat, mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar tuh masuk betul nih gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi.
dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Malah kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis kabeh mati, ya Bilal ki seneng ae. Badan alqal akhibah Muhammad dan wakisbah. Gak nak mati malah seneng dah ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halhal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal apa? Syariat. Ya kalau bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Uang nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi mau gedang dari awal rata kulit rasih itu jadi gedang. Paham ya? Meskipun kalau apa dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa apa? Mbok kekeringan, mbok bosok, mbok rasih itu jadi apa? Pisang. Penting ngasih wali-wali syariat yang pintar kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas aja mau ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentara ya ora klambenan. Wong ora ono gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang? Wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine napa? Ini ada nabi Sunan Bonang. Nah, aku percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambenan itu tinggal tenan. Mulanya nafas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Baru betul. Lalu tenan ini cerita. Ini pentingnya ngaji ya. Dan sampai ngerti variasi riwayat. Kemudian kita orang syariat harus kayak apa. Kemudian kenapa menjadi aliran wahdatul wujud. Nah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean sisi mesti rakramat. Modelnya ora di dua bingung. Urut urip syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhnya menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Melane kiai-kiai fakir nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo iso nebak atine. Dene meriang lho, sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sungguh dino sholat pas waktu kok ora tahu keramat. Wong ape bual tang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Aku lho mboten ngarep. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di juaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kocok-kocok kalau wani, nah tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima diuji menasari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama ya tuh. Jenengan Gus Ba, tapi zaman roh jenengku terperata arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi nggih kula biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ajaran nih. Saya Gus ning donya tak enteni mau turu-turu ngenteni mati ngono Gus kok repot. Ucapan kula terus ya. Sampai ada wong hakikat wong ngenteni mati bareng. Ya mati wis saiki iku. Terus ngenteni saiki padha-padha wis napa? Mati. Ya saiki wis padha-padha wis. Wis padha kabeh. Nek ora ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami.
Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat nggak ada gunanya sama sekali total. Hilang ditelan tanah. Nah, kalau begitu jasad ini nambung agul-agulan. Gusti bathuk kula tanggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wangi bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mata ini mergo tambah omongane glodro dindi. Tapi yang enggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa iro. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Nah, Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebenarnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya perlu khayal jasad kita yang senajan ora gunane ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan dirijinya ini. Napa jari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafi. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditebir berdarah. Tapi nak kowe wis fisabilillah ayo wis balik ning habitatem. Jika kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Sino bisa menemukan formasinya. Paham ya? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok kita kalau paham tak? Paham ya apa? Jadi, makanya Nabi ngendikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Lalu itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Malah kalau bolak-balik matur, kalau nunggu mulai umur 20 tahun nopo pinten, kalau aslinya dia gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobat tidak lebih 50%, ya karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bila-bila ini ngantek atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikut timbang uripku. Lah nak ngono apa tak bila-bila ini ngantek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari nabi kan berobat. Pokoknya kita Islam aja mau geruduk kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawan atau dipengaruh di masa depan sama ada, kalau kulo kan soalnya secara teori di masa depan. Misalnya kulo rugi, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta.
haji ndek 10 juta. Wong aku urip era mesti iso Malaysia. Apa meneh nek 10 juta tak ada nggo berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nek ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara nek aku mari dibiayai 10 juta rong mesti mari 10 juta mesti anu. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngantek donya nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh. Bahwa artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya. Semua itu tidak ada artinya. Berobat apa nggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengahnya aja tengah-tengah. Kasus kalau misalnya loro gitu berobat. Gusti separuh kalau ngelakoni syariat, tapi sebagai kalau ulama kekeh, lagi separuh kalau ngelakoni apa? Jadi kalau tetap buatan ngarah obat 100%. Tapi orang ngarah berobat, orang kalau tiang apa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang dige guyon. Wah lagi illa usbuun utwiyat ora apa dirisi sing gak melo-melo. Nah, bukti bahwa jasadnya begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Mulai Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang kok ra salate lho guys, maksudnya menang anut ra salate. Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad nak diinfus saya di sayat-sayat dioperasi ora kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampangnya dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Dan saya bayangkan ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Ini kalau terus dulu wahsi wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah yang guyu-guyu wahsi cek pintu nih gabus dicincang. Paham ya? Dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Hallaj, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham? Betul apa? Lalu ini kita artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi tidak ngalami Pak Sinter, Sayyid Hamzah tidak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan isowai Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi cek goblok gabus kok dicincang. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ini pangeran. Andikan itu iya, itu ya tidak ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andikan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk piala. Tapi sama sebetulnya teorinya sama, kalaupun iya tidak ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, bener untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kalau ajari, nah mati itu tidak problem. Ini kayak kalau urip mati. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakoki, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku itu ora goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe tak jipuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga ning tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryam. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah, Imra'atin apa?
Asia imro'ati Fir'aun, ya, itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi batu besar, itu Allah ketika di pengiran, ya malaikat mauti cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Lah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sih disebut ning alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya, ini sama penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlisan biha qalbu. Hati itu kolbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya kolbun itu apa? Jadi kiai kolbun itu jantung. Nah, kalau beda ke liver. Lana liver apa kabidun? Itu akal-akalan aja model apa paham ya? Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Nah, roh ini kemudian dengan kalimat tauhid tidak menyatu disebut mukhlison biha kalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Nah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, momennya yang sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo, ora tau melok mikir, utak kamu sentak gue mikir duit.